Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hario Prasetyo Adiandoyo dari Teknik Pertanian Angkatan 2018, bagian dari tim KKN PPM UGM Kawan Berlian 2021. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat, menyusun, dan berbudidaya pada instalasi hidroponik. Untuk pembuatan instalasi hidroponik diperlukan bahan-bahan antara lain. Untuk pembuatan pipa tanam diperlukan pipa D dengan diameter 3 inci sepanjang 4 meter, 8 buah dop pipa D dengan diameter 3 inci, pipa AW dengan diameter 1 inci sepanjang 1 meter, pipa AW dengan diameter setengah inci sepanjang 1,5 meter, dan 8 buah unit sambungan keni AW dengan diameter 1 inci. Untuk pembuatan rangka penahan diperlukan pipa AW dengan diameter 1 inci sepanjang 12 meter, 22 sambungan TAW ukuran 1 inci, dan 10 buah unit sambungan Ni AW dengan diameter 1 inci. Alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan instalasi ini berupa bor, hole saw, palu, penggaris, spidol penanda, dan gergaji. Untuk pembuatan rangka penahan dimulai dengan mengamati panduan panjang dari pipa-pipa yang perlu dipotong pada buku panduan yang sudah disebarkan. Setelah itu, berdasarkan buku panduan, bagian-bagian pipa disambungkan hingga menyerupai skema rangka pada buku panduan tersebut. Skema rangka yang dimaksud merupakan skema rangka samping. Setelah dibuat kedua rangka samping mengacu pada buku panduan, dilanjutkan dengan menyambungkan keduanya pada 3 titik sambungan T yang terdapat pada rangka samping tersebut. Kedua rangka samping tersebut disambungkan dengan pipa AW sepanjang 80 cm pada tiap titik sambungan, yang berarti ada 3 titik sambungan, sehingga dibutuhkan pipa AW sepanjang 80 cm sebanyak 3 buah. Setelah dua rangka disambungkan, pada tiap sambungan diketok dengan menggunakan palu secara perlahan agar tidak pecah untuk mengencangkan sambungan tersebut. Setelah dipukul dan dikencangkan dengan palu, maka rangka penahan dapat ditegakkan. Selanjutnya merupakan proses pembuatan dari pipa tanam. Dimulai dengan memotong pipa D yang semulanya panjangnya 4 meter menjadi masing-masing 1 meter, sehingga diperoleh 4 buah pipa tanam dengan masing-masing panjang 1 meter. Setelah itu, tiap pipa tanam diukur dan diberi lubang dengan diameter 5 cm dengan jarak antar lubang 10 cm. Cara memberi tandanya adalah dengan mengukur terlebih dahulu ujung pipa dan diberi penanda sejauh 5 cm dari ujung pipa tersebut. Kemudian diukur kembali sejauh 2,5 cm dari tanda awal tersebut, diberi sebuah tanda titik. Hal ini dikarenakan lubang yang akan dibuat memiliki diameter sebesar 5 cm, dan oleh karena itu jari-jarinya adalah 2,5 cm. Dan dikarenakan jarak antara tepi lubang sejauh 10 cm, maka jarak antar titik tengah dari lubang ke lubang adalah sepanjang 15 cm. Dilanjutkan dengan memberi tanda titik hingga ujung pipa tanam dengan jarak masing-masing antar titik sejauh 15 cm. Untuk menjaga agar antar titik pada pipa sejajar, penitikan dilakukan pada bagian merek pipa agar didapatkan titik-titik pengoboran yang sejajar. Selanjutnya disiapkan bor dan dipasangkan hole saw dengan diameter 50 mm pada ujung bor, dan kemudian dilanjutkan dengan melubangi pipa tanam pada titik-titik yang telah diberikan. Setelah masing-masing pipa tanam telah dilubangi, dilanjutkan dengan melubangi dop penutup pipa berukuran 3 inci. Dop tersebut tidak dilubangi pada bagian tengah, akan tetapi sedikit ke bawah dan tidak terlalu ke tepi. Hal ini yang kemudian akan memungkinkan pengaturan tinggi muka air di dalam pipa tanam. Dari 8 dop pipa tersebut, 7 diantaranya dilubangi dengan hole saw dengan diameter 1 inci dan 1 dop pipa dilubangi dengan diameter setengah inci
yang berfungsi sebagai tempat masuknya air. 7 dop pipa yang telah dilubangi dengan hole saw tersebut kemudian disambungkan dengan pipa sepanjang 16,5 cm dan sambungan 2T sehingga didapatkan bentuk seperti gambar ini. Khusus untuk dop yang dilubangi setengah inci, dipasangkan sok derat dalam berukuran diameter setengah inci dan pipa kni berukuran setengah inci seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya adalah penyusunan pipa tanam pada rangka penahan. Pada paket instalasi yang sudah dikirimkan ke desa, tiap pipa tanam sudah diberi nomor. Dengan pipa tanam nomor 1 diletakkan pada bagian paling atas dari rangka penahan, dilanjutkan dengan angka berikutnya secara berurutan. Saat penyusunan pada rangka penahan, pastikan lubang tanam pada pipa tanam menghadap ke atas. Selanjutnya dilakukan pemasangan sambungan antar pipa tanam yang sudah dibuat dan diberi nomor, sehingga dapat diketahui dengan mudah di mana sambungan tersebut harus dipasang. Seperti contohnya pada sambungan ini di mana terdapat nomor 12 yang artinya sambungan ini menghubungkan antara pipa tanam 1 dan 2 dan begitu pula seterusnya. Pemasangan ini perlu dilakukan secara perlahan dan hati-hati dengan memperhatikan tanda anak panah pada sambungan dan pada pipa tanam yang harus diusahakan bertemu dan sejajar. Hal ini berkaitan dengan tinggi permukaan air optimal yang sudah saya atur supaya saat pemasangan tidak perlu repot untuk membongkar lagi apabila terjadi ketidakseimbangan antar ketinggian air pada tiap pipa tanam. Setelah anak panah pada sambungan dan pada pipa tanam sudah sejajar, pukul sambungan dengan menggunakan palu secara perlahan, namun pasti supaya antar sambungan pipa tanam dengan pipa tanam dapat terkait dengan kuat. Dilanjutkan dengan pemasangan pompa pada instalasi ini. Untuk pemasangan pompa ini digunakan pompa yang bisa ditemui di akuarium. Pompa ini cukup kuat untuk menarik air hingga ketinggian 1,6 meter sehingga cukup untuk digunakan pada instalasi. Pompa ini dapat dibuka dengan menekan tuas di samping ke bawah dan bagian dalam pompa ini harus selalu dibersihkan setiap pemanenan selesai. Pompa ini akan diletakkan pada ember air yang digunakan sebagai sumber air untuk instalasi ini. Dan untuk menyambungkan pompa dengan instalasi diperlukan pipa sepanjang 135 cm yang akan menyalurkan air dari ember menuju titik masuknya air pada instalasi, yaitu melalui drop yang sudah dilubangi dengan diameter setengah inci tersebut. Sebelum pompa dinyalakan, terlebih dahulu pada ember harus dipenuhi oleh air. Mengingat bahwa pompa yang digunakan merupakan pompa celup sehingga harus selalu berada di bawah air untuk bekerja dengan optimal. Apabila pompa tidak direndam dengan air atau air telah habis, maka akan menyebabkan kerusakan pada pompa karena tidak ada lagi air yang dapat mendinginkan pompa sehingga pompa rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan ketinggian air pada ember. Setelah ember sudah dipenuhi oleh air, pastikan stop kontak dalam keadaan kering sebelum ditancapkan pada sumber listrik. Jika pompa menyala, pompa akan menarik air dari ember dan mengalirkannya ke sepanjang pipa tanam hingga menuju tempat keluarnya air dan kembali lagi ke ember. Oleh karena itu, terus amati ketinggian air pada ember dikarenakan instalasi hidroponik ini dapat menampung air pada masing-masing pipa tanam dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, ketika air pada ember sudah mulai sedikit, segera tambahkan lagi air terus secara terus-menerus hingga air dari instalasi keluar dan bersirkulasi kembali ke dalam ember. Setelah itu, baru boleh ditambahkan air seperlunya ke dalam ember. Selanjutnya, setelah suplai air terjaga, amati ketinggian air pada masing-masing pipa tanam.
Pengukuran ketinggian air ini dapat dilakukan dengan memasukkan masing-masing pipa tanam 2 buah netpot. Kemudian, pada bagian dalam netpot tersebut diamati ketinggian air. Apabila terdapat perbedaan ketinggian air, maka perlu dicek kembali garis panah pada sambungan antar pipa tanam dengan pipa tanam dan pastikan sudah sejajar. Apabila ketinggian air pada tiap pipa tanam sudah dianggap seragam, maka instalasi siap digunakan untuk budidaya tanaman. Sekian video yang saya buat untuk menyampaikan bagaimana cara pemasangan instalasi hidroponik. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya meminta maaf. Matur suksma dan terima kasih.